Materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Topik ke-17 dari 75 topik. Pertanggungjawaban pidana korporasi, bagian ketiga. Peraturan perundang-undangan yang menentukan, yang melakukan tindak pidana orang dan atau korporasi, dan yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga orang dan korporasi antara lain, Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, sudah dicabut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, sudah diganti. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Formulasi dari yang melakukan orang, dan, atau korporasi dan yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana orang, dan, atau korporasi dapat dilihat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yakni 1. Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurus dan atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur korporasi. 3. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. 4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan. 5. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan, 1. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi. Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, yaitu 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan, atau fault liability based on fault principle. Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya. 2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga, atau rebutable presumption of liability principle. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya. 3. Prinsip tanggung jawab mutlak, atau no fault liability, absolute atau strict liability principle, yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya. Di samping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan yang mutlak ditemukan itu sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem common law dinamakan mens rea, di mana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan actus reus.
Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability, artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, a criminal act, adanya actus reus, dan a criminal intent, adanya mens rea. Actus reus atau guilty act, atau tindakan salah, dan mens rea atau guilty mind, atau pikiran bersalah, ini harus ada untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur itu, actus reus dan mens rea, atau yang disebut juga conduct elements dan fault elements tersebut, harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari unsur kesalahan. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea ini adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability, di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori pertanggungjawaban mutlak. Di negara common law, penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau strict liability without fault ini adalah pada delik dalam undang-undang atau statutory offenses atau regulatory offenses yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan, kesehatan, makanan, termasuk consumer protection, di samping tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan contempt of court serta pelanggaran lalu lintas. Strict liability dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat atau public welfare offenses, bersifat tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana denda. Strict liability atau absolute liability atau liability without fault atau pertanggungjawaban mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan ini diartikan oleh Black's Law Dictionary sebagai tanggung jawab yang tidak bergantung pada kelalaian atau niat untuk menyakiti, namun didasarkan pada pelanggaran kewajiban mutlak untuk membuat sesuatu aman. Tanggung jawab tegas paling sering diterapkan pada aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus tanggung jawab produk. Teori pertanggungjawaban pengganti. Teori pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability ini, pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain, apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain? Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi. Vicarious liability diartikan oleh Black's Law Dictionary sebagai tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak pengawas, seperti pemberi kerja, atas tindakan yang dapat ditindaklanjuti oleh bawahan atau rekanan, seperti karyawan, berdasarkan hubungan antara kedua pihak. Ajaran ini berpangkal tolak pada teori keagenan yang berkembang dalam lingkup hukum perdata dalam kaitannya dengan tort law, yang kemudian secara gradual diadopsi serta diimplementasikan bidang hukum pidana. Menurut teori keagenan ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan karyawannya. Secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi atau personal, dan seseorang itu dipidana akibat dari kesalahannya sendiri, dan bukan akibat dari kesalahan orang lain. Sehubungan dengan doktrin pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability ini, dapat dikemukakan tiga hal yang berkaitan dengannya, yaitu, pertama, doktrin ini berpangkal tolak dari ajaran respondeat superior, yang adagiumnya bisa diartikan, seorang tuan bertanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu atas tindakan salah pelayannya, dan seorang prinsipal bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen-agennya. Kedua, doktrin ini didasarkan pada employment principle, di mana seorang majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para karyawan, sehingga dikatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatan majikannya. Dengan demikian, kesalahan atau guilty mind, atau pikiran bersalah, dari karyawan hanya dapat dihubungkan ke majikan, apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan. Jadi, harus ada relevant delegation of powers and duties,
atau delegasi wewenang dan tugas yang relevan, menurut undang-undang. Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan, maka dengan ajaran vicarious liability diberikan pengecualian, di mana seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya adalah seorang majikan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Bahkan ajaran ini telah berkembang lebih jauh, sehingga meskipun pengusaha itu tidak mengetahui, atau tidak memberikan kewenangan, atau tidak berpartisipasi dalam tindak pidana yang dilakukan bawahannya, tetap saja seorang majikan bisa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya, sepanjang karyawan tersebut bertindak dalam lingkup kewenangannya. Ajaran ini juga timbul karena hubungan delegasi, misalnya antara seorang pemegang izin usaha dengan orang yang menyelenggarakan usahanya. Jadi, pendeknya, pertanggungjawaban dalam vicarious liability, pada hakikatnya bukan ditujukan atas kesalahan orang lain, tetapi terhadap hubungannya dengan orang itu. Teori identifikasi terhadap korporasi, yang merupakan penamaan atas berbagai bentuk badan hukum, maka dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang itu. Dalam menghadapi hal yang demikian, pengadilan di Inggris telah mengambil jalan menerapkan teori organ, yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ-organnya, yang salah satu organnya adalah pusat pikiran atau otak. Dengan menggunakan teori organ, pengadilan bisa secara bijaksana menetapkan dan memperlakukan the state of mind of the company, keadaan pikiran perusahaan. Karenanya ada yang berpendapat bahwa teori identifikasi ini, atau yang disebut juga directing mind theory, atau teori mengarahkan pikiran, tersebut tampaknya mewakili jalan tengah antara tanggung jawab ketat dan tidak ada tanggung jawab. Penerapan teori organ pada korporasi dalam kaitannya dengan hal ini menunjukkan bahwa badan hukum itu adalah sesuatu yang real, yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahannya, yang merugikan pihak lain dalam pengertian pidana, dan terhadap korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Teori ini dinamakan identification theory atau teori identifikasi, di mana menurut teori ini konspirasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, atau yang disebut juga sebagai controlling officer dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan yang dilakukan itu berkaitan dengan korporasi. Teori ini pada dasarnya berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggung jawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat kesalahan atau mens rea. Teori ini juga dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin vicarious liability, yang bisa terjadi secara ekstrim, dengan tidak ada tanggung jawab korporasi sepanjang pengurusnya yang ada tidak melakukan tindak pidana. Itulah topik ke-17 materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yang disajikan di channel ini untuk membantu para mahasiswa maupun masyarakat awam yang ingin menambah wawasan. Tutorial ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat dibaca sambil didengarkan, atau didengarkan sambil dibaca. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan tutorial.